Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Noni Elina dan kali ini senang sekali aku bisa kembali untuk mengudara gitu ya dan menyapa teman-teman semuanya. Nah, kali ini teman-teman, aku tidak sendirian, tapi kalian pasti tahu kan siapa yang bakalan aku ajak ngobrol malam hari ini. Nah, tapi sebelumnya aku pengen kasih tahu kalian nih ya kalau apa yang akan kita bahas malam hari ini adalah mengelola hasrat untuk sambat. Apa itu sambat? Pasti ini udah nggak asing lagi lah ya bagi teman-teman semuanya. Sambat itu kalau berdasarkan KBBI gitu ya, sambat itu adalah mengaduh atau mengeluh gitu. Apalagi di masa-masa seperti sekarang, siapa sih yang nggak kepengen sambat, yang tidak ingin mengeluh ya? Ada banyak kesulitan, banyak orang mengalami kesulitan ekonomi atau kesepian seperti itu ya atau masalah-masalah lainnya selama pandemi ini berlangsung. Nah, mari kita cari tahu apakah sambat itu sebenarnya boleh? Apakah sambat itu berdosa? Nah, kita cari tahu dari ahlinya nih ya. Dari seorang kakak yang keren banget dan pasti bisa memberikan kita nasihat-nasihat, petuah-petuah gitu ya, yang bisa membuat kita kembali berpengharapan dan semangat. Oke, halo Kak Alex Nanlohi. Halo, Kak Noni. Selamat malam. Halo, selamat malam. Apa Terima kasih Kak kabar? Alex. Iya, Baik, puji sama-sama. Tuhan. Kayaknya habis selesai pelayanan nih ya Kak. Rapi banget Betul. gitu. Baru aja selesai, Nah, tapi langsung ya. bisa ini lagi, live sama Noni. Wah, luar biasa sekali Kak Alex ya. Mau padahal sibuk banget gitu ya, jadwalnya Nggak apa-apa. sangat padat. Tapi mau loh IGTV sama seorang Noni yang apalah-apalah. Kak Noni ini luar Oke, biasa, teman-teman ya. Yang belum follow, tolong di-follow. Dengerin biasa aja. Spotify. Ini luar biasa, Kak Noni ya. Terus berkarya ya, Kak Thank you Noni, di loh. tengah pandemi. Terima kasih Kak Alex. Nah, Kak Alex, seperti yang tadi aku udah bilang di awal Kak, kita tuh Hmm, mau ngomongin tentang sambat, mengelola hasrat untuk sambat. Aku pengen tahu sih Kak, kalau hmm. berdasarkan pengertian yang tadi udah aku jelaskan gitu ya, Kak Alex itu pernah sambat nggak sih Kak? Kayaknya kan Kak Alex ini sangat berapi-api di dalam Tuhan. Terus aku pengen tahu nih, sebenarnya dalam hidup Kak Alex itu pernah sambat nggak? Em, Gimana ya kalau ditanya pernah ya mungkin pernah. Gimana? Karena gini non, aku tuh agak bingung dengan gimana kita menggunakan istilahnya. Karena menurutku pasti ada situasi dalam kehidupan yang membuat kita mungkin susah, sedih gitu ya. Akhirnya ya muncullah kita sambat juga gitu ya. Tapi tentunya banyak orang yang menggunakan istilah yang sama, tapi mungkin dengan pemahaman-pemahaman yang beda-beda sih gitu ya. Jadi kalau ditanya pernah ya pernah. Dalam pengertian yang aku pahami, aku pernah gitu. Tetapi ya mungkin nanti kita bisa discuss lagi ya. Oke, berarti pengertian yang Kak Alex pahami tentang sambat itu sebenarnya gimana sih Kak? Kita samain persepsi dulu nih ya Hmm, tentang hmm. sambat nih. Sambatnya itu gimana? Kalau KBBI kan tadi mengadu dan Iya, mengeluh. Nah, tapi mengadu mengadu dan dan mengeluh yang mengeluh. seperti apa gitu ya? Nah, mengadu dan mengeluh itu menurut Kanoni negatif atau positif? Kok jadi nanya, aku yang balik nanya gitu. Lebih negatif atau positif tuh Kanon? Kalau untuk menyatakan apa yang memang dirasakan saat itu, ketika kita mengeluh, bisa Hmm, jadi itu bukan bukan positif atau negatif sih, tapi lebih kepada apa adanya ya, apa yang iya. dirasakan. Cuman memang nggak sampai yang ada orang sahabatnya tuh beda-beda Kak. Ada yang Hmm. sampai ya mengumpat gitu kan, Nah, iya, terus iya, iya. em, kata-kata kotor, kebun binatang semuanya keluar gitu kan. Nah itu sambat yang menurutku yang enggak yang negatif, yang kurang tepat Iya, lah ya. iya. Tapi ketika mengeluh
dan menyatakan apa yang memang dirasakan saat itu juga. Kan kita manusia nih, punya emosi yang Betul. beraneka ragam. Yang kadang memang up and down, dan ya aku nih lagi down dan aku mengeluh, aku sambat gitu. Aduh, kok gini sih hidup ini? Aduh, kapan ini semua berakhir? Kayak gitu gitu loh, Kak. Kalau Hmm. sambatku tuh seperti itu. Nah, kalau Kak Alex gimana? Sama sih Non, aku ngelihatnya seperti itu. Cuma memang Hmm. karena istilah ya, kita sekarang ini kan dalam dunia yang banyak orang pakai istilah yang sama, pengertiannya yang berbeda. Atau Hmm. istilahnya sama, tetapi mungkin kita beda-beda tipis gitu untuk memahaminya. Jadi aku tuh ngelihatnya mungkin mirip seperti yang Kanoni kasih judul kita malam hari ini ya, mengelola hasrat untuk sambat. Karena bagiku yang jauh lebih penting adalah masalah hatinya gitu, Kanoni. Ini Hmm. hati kita lagi Ya. seperti apa? Jadi itu yang menurutku akan jauh lebih, karena apa yang keluar, misalnya tahu-tahu mengumpat, mengapa gitu ya, itu kan sebenarnya dari hati ya. Nah itu yang Ya. aku coba perhatikan, eh, yang mesti dikelola hatinya, ya gitu loh. Jadi yang perlu dikelola hatinya, dan kalau misalkan seperti apa yang aku sampaikan di awal tadi, Kak, Hmm, sambatnya jika mengeluh, mengemukakan apa yang dirasa, ya dia lagi, kita lagi down gitu, Kak Alex berarti pernah ya? iya, iya, pernah. Pernah, dan itu biasanya kapan hal itu terjadi nih, Kak, terakhir kali Kak Waktu Alex ada sambat ya? waktu ada kesulitan gitu ya, waktu ada pergumulan begitu, itu kayak apa ya, natur manusia kita tuh yang otomatis gitu. Aduh, kenapa begini sih? Kalau orang lain kadang-kadang ngelihat apa ya, ngelihat hidup orang lain lebih senang aja tuh gampang banget kita juga ikut mengeluh dan seterusnya gitu. Hmm, iya, ya. Nah, Oke, mungkin nah dalam berarti, pengalaman, mm, maksudku dalam pengalaman mengelola hati itu bagi aku tuh yang menarik sih, Kanoni kasih tema ini, aku jadi ngelihat lagi gitu ya. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi dalam hati? Nah, itu yang aku rasa penting untuk kita sama-sama pahami. ya benar. Karena juga kenapa aku angkat tema ini, Kak, Hmm, ada istilah tentang toxic positivity ya. Jadi toxic ya. positivity itu dimana dia hanya menampilkan perasaan-perasaan positif dan kemudian mengabaikan apa yang dia rasakan sebenarnya, apa emosi dia Hmm, sebenarnya, seperti itu. Dan setelah aku baca di beberapa postingan atau artikel psikologis gitu ya, toxic positivity ini sebenarnya tampak sangat baik gitu ya, tapi ternyata itu bisa membuat kita secara mental itu nggak sehat gitu. Karena apa? betul. Karena kita menyangkal perasaan saat itu, ya kita sebenarnya lagi sedih, kita lagi down, tapi kita nggak mau ngaku, dan itu yang sebenarnya salah gitu katanya. Itu kan berarti Benar. sebenarnya kalau untuk mengakui suasana hati itu it's okay ya, Kak ya. Iya, karena Hmm. Tuhan Dan menciptakan kita hmm, sebagai manusia yang punya rasio, punya emosi, punya hmm, kehendak. Jadi true to our feeling itu penting gitu. Bahkan beberapa ya ya ya. konteks misalnya dalam pergumulan, ya pertama sadari dulu apa yang kita rasakan. Karena kalau kita ngerasa I'm fine gitu, ya kita juga nggak akan mencoba melakukan sesuatu untuk mengatasi itu gitu. Ya ya. Ya aku setuju sih, Kak. Menurut Kak Alex, Hmm. kenapa sih, Kak, orang itu kok bisa sambat? Dalam sama dalam arti positif atau negatif, ya kenapa kok orang tuh bisa kayak gitu, Kak, menurut Kakak? Nah, Ya aku karena aku manusia. aku jawabnya filosofis nih. Maksudnya jawabnya Iya ya mulai ya. dari pemahaman bahwa aku sangat menghayati bahwa manusia itu utuh ya. Termasuk juga kalau kita bicara Hmm. tadi masalah hati, ya mengelola hati. Hmm. eh, aku ngelihatnya gini kan Noni, kita nggak bisa tutup mata, kita itu terhubung dan terkait dengan Allah. Namanya kita manusia, dicipta oleh Tuhan, maka kita terkait dengan Allah. Jadi sikap hati yang benar itu menurutku adalah hati yang senantiasa memandang kepada Allah. Jadi kalau kita bicara
Itulah yang harusnya terjadi dengan sikap hati kita. Nah, aku ingin membedakan dulu. Makanya tadi aku tanya ya, pengertian sambat ini. Kadang-kadang di level permukaan kelihatannya sama. Tapi karena masalah dalam hatinya yang beda, aku akhirnya melihat begini. Em, di Alkitab tuh ada istilah. Ya, memang mungkin kalau kita pakai Alkitab lebih lebih menarik istilahnya ya. Ya. Dibedakan atau penggunaannya munculnya beberapa kali agak berbeda antara bersungut-sungut sama mengeluh. Nah, itu yang kira-kira kalau yang dianggap yang sambat yang mana ya? Dua-duanya kan? Sungut-sungut itu kan sambat juga gitu, bahkan sampai Ya. mengumpat, memaki. Tapi mengeluh juga di Alkitab dipakai istilah yang apakah maksudnya waktu mengeluh juga itu kan kata-katanya juga ini ya, penuh penuh kekecewaan. Kayaknya Tuhan berapa lama lagi gitu. Kenapa Kenapa kau musuhku tinggalkan seperti aku? ini? Iya, Ya. musuh-musuhku Ya, mengangkat kakinya terhadap aku. Nah, jadi aku akhirnya ngeliat gini, lalu bedanya apa dong? mm, Kalau di permukaan kita bisa ngelihatnya kayaknya dua-duanya sambat-sambat aja gitu ya. mm, Akhirnya gue ngeliat itu tuh, Non. Ini masalah sikap hati sama Tuhan. mm. Bersungut-sungut itu nampaknya adalah satu sikap hati yang nggak percaya pada Tuhan. Atau tidak percaya kebaikan Tuhan. Sementara kalau ngeluh, ngeluh yang benar ya, yang Alkitabiah adalah ngeluhnya itu datang menyampaikan isi hati jujur di hadapan Tuhan. Tapi benar datangnya sama Tuhan. Jadi bukan datang sama yang lain. Nah, jadi Ya, akhirnya ya. iya ya, beda ya. Kalau kenapa orang bilang lu kok ngeluh, ngeluh itu memang menyatakan feeling, tetapi sebenarnya di dalamnya saya percaya bahwa yang bisa nolong saya itu cuma Tuhan. Makanya datangnya ngeluhnya sama Tuhan. Hmm. Tapi kalau bersungut-sungut, itu Israel tuh luar biasa ngeri ya. Udah ngalamin kebaikan Tuhan, dibawa keluar dari Mesir, laut dibelah, di perjalanan dikasih makanan. Lalu bersungut-sungut, lalu bilang Tuhan gak baik, Tuhan pimpin kami ke sini buat mati doang gitu. Jadi yang satu tuh hatinya berontak, nggak percaya sama Tuhan, tapi ngeluh itu kesadaran gue butuh pertolongan dan datangnya sama Tuhan minta pertolongan gitu loh. Gitu sih Nan yang aku lihat, Ya, ya. walaupun fenomena di luarnya kelihatannya dua-duanya sambat gitu ya. Mm-mm. Ya, mungkin sambat itu terdengar konotasinya negatif ya, gitu Hmm, ya. Ya, tapi kalau boleh jujur gitu ya Kak, aku sebenarnya iya, cukup sering mengeluh gitu dalam masa-masa ini. Tapi memang nggak sampai mengeluh yang kemudian mengeluarkan kata-kata kotor dan gimana. Tetap datangnya ke iya, Tuhan gitu. Cuman memang em, Kak Alex, aku setuju sih kalau misalnya kita perlu mengungkapkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan ketika kita menyatakan itu kepada orang lain nih? Kita udah doa nih sama Tuhan, tapi tetap aja kita butuh ada suara yang mendengarkan kita gitu. Nah, kemudian kita memutuskan untuk bercerita kepada sahabat kita. Kita mengeluh. Pernah nggak sih Kak, kayak cuman pengen iya, iya, ngomong dan membuang sampah aja gitu dalam iya, pikiran, iya, dalam hati, dan kamu dengerin aja udah. Aku sebenarnya tahu nih, ini aku lagi nggak beres, cuman aku pengen didengerin aja gitu. Pernah nggak Kak? iya, Aku tuh sering pernah, pernah, soalnya. pernah. Dan Iya menurutku ya. ya, satu sisi sih menariknya gini sih, Non. Ketika Tuhan juga mungkin melalui sahabat kita itu, ya aku juga biasanya kan Hmm. tanda kutip kalau ngeluhnya atau ceritanya tuh kepada orang yang aku tahu satu frekuensi lah, ngerti gitu, pergumulan gitu ya. Hmm. Walaupun mungkin dia Ya. tidak ada di tempatku, tapi paling nggak dia ngerti gitu. Jadi waktu aku tanda kutip mengeluh itu, sebenarnya jujur aja ya, kadang-kadang kita mengeluh itu karena minta support dari orang kan. Bener. Orang itu kayak nanti akan ngomong, iya bener ya, iya ya, emang bener begitu gitu. Tapi kadang gue pikir Tuhan juga ngizinin kita ketemu sama orang-orang yang Hmm. justru bisa kasih pandangan berbeda dan akhirnya itu Hmm. menolong kita untuk melihat perspektif lain. Tapi ada juga saatnya memang seperti Noni, cuman mau didengar kok gitu. Jangan you say nothing juga udah cukup buat gue gitu. Iya, iya, iya. Gitu ya. Ya, berarti
kita mau bedakan, pertama-tama bedakan bersungut-sungut yang tidak mencari Allah dan bersungut-sungut yang sebenarnya kita tahu gitu kepada siapa seharusnya kita mencari pertolongan. Sebagai manusia itu adalah satu hal yang wajar, gitu Betul. ya. Nah, berarti sebagai orang percaya Kristus kita nggak apa-apa sambat nih ya Kak ya, tapi yang terpenting adalah sambatnya sama Tuhan, mengeluhnya itu sama Iya, Tuhan, gitu ya teman-teman. iya benar. Menurut Kak Alex, aku masih tetap nggak sih make konotasi ini, sambat ini? Saya pikir sih dalam pemahaman kita yang melihat kepada firman Tuhan gitu ya. Dan kalau kita mengalami benar-benar misalnya bergumul dengan Tuhan, ada saatnya Tuhan menolong kita keluar dari pergumulan. Jadi itu yang kadang-kadang aku lihat ya sambat, tapi jangan terus-terusan sambat gitu ya. Kebayang nggak sih kalau terus-terusan sambat gitu? Mungkin hari ini kita sambatnya terhadap yang lain, lalu kita bawa sama Tuhan, rilis, Tuhan ingatkan melalui firman, melalui sahabat itu bagi aku juga cara Tuhan ngingetin kita gitu ya. Tapi kemudian mungkin kita sambat lagi terhadap hal yang lain lagi gitu. Jadi kayak begitu sih. Ya, ya. Berarti jangan lupa untuk kemudian mengucap syukur juga ya. Jangan semua-muanya disambatin juga aneh ya Kak ya. Betul. Dan begini ya, memang ada beberapa pergumulan yang dalam. Kadang-kadang sambatnya itu bukan ngeluh yang ngumpat-ngumpat, tapi ngeluh karena tidak paham apa sih yang Tuhan lagi mau kerjakan. Itu kadang-kadang juga frustrating ya. Tuhan kenapa sih seperti ini? Mau berapa lama lagi Tuhan misalnya? Dan ya untuk teman-teman yang mungkin punya pergumulan kedukaan, pergumulan sakit penyakit gitu ya. Tapi Alkitab juga mengatakan misalnya bahwa kayak berduka cita tapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi aku sih menghayatinya Tuhan tuh fair ya sama kita ya. Tuhan kasih waktu nih ya, pergumulan hidup yang gak mudah karena kita hidup dalam dunia yang udah jatuh dalam dosa. Tuhan izinkan kita sambat gitu ya, karena Tuhan tahu, karena itu Tuhan juga bilang datang sama aku, ayo nyambatnya ke aku gitu kali ya. Dan di situ Tuhan akan kasih kelegaan. Dan jadi kita bisa akhirnya melihat ucapan syukur, kita bisa melihat ternyata waktu kita sambat sama teman, kita cerita, masih ada yang mau dengerin kita. Waktu kita juga bilang mengeluh ini itu, ternyata ada yang bilang, aduh bos gue begini-begini. Ternyata kita masih kerja aja udah syukur gitu. Banyak banget orang yang udah gak bisa bekerja saat ini gitu. Jadi ada cara Tuhan untuk menolong kita melihat dan akhirnya bisa mengucap syukur melewati sambat-sambat itu. Ya mungkin karena mengeluh dan sambat itulah itu cara kita juga mengenal Tuhan akhirnya ya Kak ya. Bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Dia dan bahwa kita memang hanya bisa bergantung kepada Tuhan gitu ya. Ada satu ayat aku ingat di dalam Mazmur ya Non, nanti bisa dicari Mazmur 73. Bagi aku itu sikap yang penting. Misalnya begini, ketika itu pemazmur bilang begini, aku tuh mengeluh sama Tuhan, aku tuh sangat tertekan. Kenapa orang-orang yang fasik malah gemuk-gemuk, lalu kemudian mereka hidupnya makmur, aku yang hidup benar malah tertekan, ditindas begitu. Jadi dia mengalami pergumulan itu. Tapi ada kalimat begini ya, ketika aku mau menceritakan hal itu kepada angkatanku, jadi dia bilang, aku tuh pengen cerita kepada angkatanku. Tapi kemudian nggak jadi ya, istilahnya kalau teman-teman lihat tuh di ayatnya tuh dia nggak jadi cerita gitu. Nah, aku pernah dengar satu eksposisi yang menarik dari Ibu Rohaniku Pendeta Dorothy Marx ya, dia bilang gini, bukan jangan-jangan, di tengah-tengah situasi kita ragu, sebaiknya jangan umbar dulu ke orang lain. Datangnya sama Tuhan aja. Poinnya dia adalah karena jangan-jangan kalau kita mengumbar itu adalah pergumulan keraguan kita terhadap Tuhan. Dan bukannya membangun orang yang mendengar, tapi justru membuat mereka makin lemah.
Wah, itu bagi aku sampai sekarang aku ingat gitu. Jadi kalau ada pergumulan yang dalam, ya bergumul dengan Tuhan. Jangan buru-buru pasang status atau apa cerita sama teman, karena bisa jadi juga kalau dia lagi dalam situasi begitu, kita ikut saling melemahkan gitu ya, bukan saling menguatkan. Kira-kira gitu sih, Ya, itu ya, ya, salah satu ya. yang saya ingat. Ya, ya. Nah, berarti kalau misalkan kita kemudian lagi ingin mengeluh dan kita sedang dalam sebuah pergumulan, ketika kita belum yakin terhadap apa yang sedang ingin Tuhan Betul, lakukan, lebih baik kita betul. berdiam dulu bersama dengan Tuhan ya, Kak ya. Benar. Sebelum kita Setuju. menceritakan itu kepada orang lain atau mengumbarkannya. Itu mengingatkan saya juga. Nah, Kak, kalau kita lihat kisah di Alkitab itu ya, Yeremia seringkali disebut Nabi Peratap. Gitu. Merupakan Iya. seseorang yang membawa amanat keras namun berhati lembut dan hancur. Apakah hal ini bisa disamakan dengan mengeluh atau sambat? Apakah Yeremia, Nabi Yeremia ini sedang mengeluh gitu sebenarnya ya, Wah, ini menarik tentang nih, Nona. situasi bangsa Israel? Mhm, mhm. Salah satu hal yang menarik di dalam Alkitab adalah pergumulan umat Allah menyelami Allah, pribadi Allah dan karyanya. Aku pikir itu pergumulan menyelami Allah, pribadinya, dan karyanya yang seringkali realita yang kita harapkan dengan yang terjadi itu beda. Nah, jadi aku justru melihat, yaitu balik lagi ke prinsip tadi ya, Nabi Yeremia ini meratapnya kepada Allah. Dia datang sama Allah, pergumulan batinnya sampai, tapi dia jujur banget gitu sama Tuhan ya. Sampai dia bilang, ya aku nggak usah dilahirin deh kalau perlu gitu ya. Dan Ya, benar. kemudian waktu lihat, kan kita meyakini ya bahwa kitab peratapan itu ditulis oleh Yeremia, dia meratap terhadap kehancurannya Yerusalem. Dan aku pikir yang menarik sih waktu lihat juga ya, nanti bisa dipelajari ya, ternyata kira-kira seperempat dari 150 mazmur itu ternyata adalah mazmur ratapan. Jadi kemudian ada satu penulis yang bilang begini, kira-kira Tuhan mau apa dengan memberikan kita teladan ada nabi yang tukang meratap, bahkan di tengah Alkitab kita ada kitab ratapan, lalu kemudian juga ada seperempat mazmur yang isinya ratapan. Tuhan mau mengingatkan kepada kita yang hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, ada tempat untuk meratap. Dan ini ada satu disiplin atau ada satu ritual, atau bukan ritual lah ya, ada satu apa ya, perjalanan rohani yang di dalamnya kita dikasih kesempatan meratap. Meratap itu Kristiani, meratap itu Alkitabiah. Jadi kalau kita Gitu bahas ya. malam ini sahabat yang ngeluh, itu Alkitabiah. Tapi ketika kita mengalaminya, bagaimana kita melewatinya bersama dengan Tuhan, dan ya itu, Tuhan tuh care gitu. Saya kasih contoh ya. Kenapa kita kadang-kadang sulit untuk atau kenapa ada tempat untuk meratap ya? Karena realitanya begini. Kita tahu Allah baik. Kita tahu Allah baik, dan itu kan nggak berubah ya. Kalau Allah itu Allah yang baik, maka dia nggak berubah. Saya suka nanya sama anak sekolahan ya. Kadang-kadang kan diundang tuh, Kak Alex pimpin kebaktian persiapan ujian nasional. Kalau saya datang mimpin kebaktian, nah saya suka nanya tuh sama mereka. Adik-adik, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Semua jawab, baik. Gampang banget jawabnya ya. Kalau kalian nggak lulus ujian nasional, Tuhan baik nggak? Langsung gagap gitu ya. Jadi, kadang-kadang kita merasa Tuhan itu baik kalau yang kita alami baik. Dan Tuhan jadi nggak baik kalau yang kita alami nggak baik. Jadi sebenarnya yang mana yang Tuhan? Perasaan kita atau dia? Nah, jadi ternyata realita Tuhan itu baik. Ini kan benar ya, Tuhan itu baik. Nah, waktu saya ngalamin yang nggak baik, sementara saya tahu bahwa Tuhan tetap baik, gimana menghayati realita ini? Nah, disitulah tempatnya meratap. Disitulah tempatnya sambat itu. Mengeluh itu sebenarnya mengingatkan kita, bukan seharusnya kita seperti ini.
Dan kita masih menantikan satu kondisi yang perfect, yang memang belum terjadi sekarang, tapi nanti akan terjadi, dan itu janji firman Tuhan ya. Ketika nanti dia datang kedua kali, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, berakhirlah sudah susah dan lelah. Jadi mengeluh itu adalah satu sikap hati. Nah ini aku pakai istilah sikap hati ya. Kelolalah itu dengan baik. Sikap hati yang percaya kepada Allah ketika realita yang saya hadapi tidak sama dengan apa yang saya tahu tentang Allah dan kehendaknya dan kebenarannya. Nah, jadi kalau kita bisa lewati hal itu, bisa melalui hal-hal seperti itu, non, saya pikir tuh kita survive loh di dalam dunia yang memang sudah jatuh dalam dosa ini. Kira-kira gitu. Kita semakin mengenal Allah yang kita sembah akhirnya ya. Betul. Karena selama dalam bergumul itu, dalam meratap itu, kita mencari Allah gitu. Dan pada akhirnya kita percaya bahwa ya meskipun kondisi dunia ini kayak gini, tapi ada pengharapan ketika kita akan bersama dengan Allah. Ya. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami suatu pergumulan dan ya merataplah kepada Tuhan gitu ya Kak Alex ya. Jangan nyembunyiin perasaan juga kayak nggak ada apa-apa, ini nggak ada apa-apa. Itu malah yang kayak Noni bilang, baik-baik aja. Positivity tuh. Ya, itu nggak sehat malah ya. Betul. Jadi mengeluh aja nggak apa-apa. Oh di Alkitab juga ada gitu kan. Tapi mengeluh kadang-kadang juga caranya kita di gereja, atau mungkin jangan pakai istilah gereja lah ya, pengajaran Kristiani secara luas seringkali merasa orang yang makin dewasa rohani nggak boleh mengeluh, pokoknya semua kondisi terima. Kita nggak seperti itu realitanya. Ya. Dan bagi aku justru orang yang makin dewasa secara rohani adalah orang yang bisa dengan jujur dan terbuka di hadapan Allah terhadap apa yang dia rasakan dan dia alami. Iya benar. Dan Tuhan itu nggak kayak kaget gitu ya Kak sama perasaan kita. Hah, kamu gitu sih gitu? Enggak. Jadi Tuhan itu sebenarnya udah tahu gitu ya Kak. Cuman bedanya kalau kita ngomong sama Tuhan, kita akan merasa bahwa Tuhan itu sebenarnya deket dan ngerti kok gitu. Iya. Jadi Tuhan nggak semerta-merta tuh kaget. Hah, kamu ternyata gitu kayak teman-teman kita ya kalau kita cerita. Iya. Tapi Tuhan itu beda gitu ya. Betul. Ada hal-hal yang dia izinkan kita sekarang ini mendapat jawabannya. Sehingga akhirnya mungkin kita bisa rilis gitu ya. Tapi aku juga meyakini bahwa ada hal-hal yang sampai nanti kita ketemu Tuhan, baru kita tahu gitu ya. Kita nggak tahu kenapa ini terjadi. Dan bagi aku itu Tuhan membuka ruang untuk kita percaya, berharap, belajar berserah. Karena memang Tuhan, ya inilah realitanya gitu. Aku nggak tahu sampai berapa lama dan seterusnya. Tapi aku percaya Engkau baik. Nah itu tuh menselaraskan antara realitanya lagi nggak baik, tapi aku percaya Engkau baik. Nah disitulah letaknya ratapan. Iya benar. Berarti Tuhan baik, tidak melihat apapun kondisi kita ya teman-teman. Meskipun kondisi kita tuh mungkin saat ini menderita, sakit, atau dalam kondisi yang nggak baik banget lah. Tapi Tuhan tetap baik dan itu yang perlu kita percayai. Iya. Sulit gitu. Tapi mungkin di satu sisi gini ya Kak Alex, ketika kita sulit melihat kebaikan Tuhan, itulah pentingnya komunitas yang ketika kita bercerita, kita diingatkan kembali gitu ya. Ketika kita nggak bisa sama sekali lihat kebaikan Tuhan, komunitas itulah yang menolong kita untuk mengingatkan, enggak kok. Nah tentunya komunitas yang percaya kepada Iya. Iya. Nah, terus Kak, bagaimana seharusnya kita mengelola hasrat untuk sambat tetapi tidak menjadikan diri kita berdosa kepada Allah? Nah, ini kayaknya pertanyaan tadi sudah sempat dijawab sih ya. Iya. Mungkin kita tekankan mengeluh, tapi lagi, kita tidak berdosa. Kita tekankan lagi bahwa jujur di hadapan Allah tuh nggak dosa. Banyak orang yang merasa kalau dia cerita jujur, bertanya sama Allah tuh kayaknya nggak benar gitu. Saya sih nggak ngelihatnya begitu ya. Jujur di hadapan Allah itu adalah bagian yang Tuhan
berikan buat kita. Cuma bagaimana melaluinya, bagaimana melewatinya. Kadang-kadang memang kita harus jujur, kita masih ragu gitu. Tuhan kenapa begini? Tapi akhirnya kita datangnya sama Tuhan, karena kita kan anaknya Tuhan. Kita akan datang sama dia, tanya, Tuhan kenapa begini? Dan kadang Tuhan langsung kasih jawabannya. Kadang kita diizinkan melewati dulu berbagai proses. Tapi eh, percaya sama Tuhan bagi aku itu yang menolong kita untuk bisa bertahan. Lalu kemudian yang kayak tadi Noni bilang ya, ketika kita memang benar-benar bergumul dengan situasi itu, mungkin melalui komunitas. Jadi kita tuh tidak berdosa karena kita terus bergumul dengan Tuhan, ketimbang kita meragukan Tuhan, mencela Tuhan, udah tahu kebaikan lalu kita bilang Tuhan, Tuhan gak baik sama aku gitu. Ya tapi itu proses ya Non. Jadi kadang-kadang bagi aku ada satu anak remaja tuh pernah datang tuh. Tiba-tiba dia ngomong gini, Tuhan gak baik sama aku Kak. Lalu aku nanya, kenapa? Dia nangis-nangis, Tuhan kenapa tega banget bikin ini sama aku. Terus, Tuhan kenapa Dek? Lalu dia cerita, dia baru diputusin pacarnya. Anak SMA pacaran umur 17 tahun. Tuhan gak baik sama aku. Kenapa kalau Tuhan baik? Harusnya dia kasih dong. Itu orang yang benar-benar bisa mengasihi aku selama ini. Tiba-tiba banyaklah dia ngeluhnya begitu ya. Terus kemudian aku udah lumayan ini juga, bentar ya Dek, diam tenang dulu ya. Namanya orang lagi nangis, kita biarin dulu dia nangis ya. Terus aku bilang, Tuhan gak baik ya sama kamu. Oh iya ya, iya Kak. Kamu dari umur 0 sampai 17 tahun sebesar ini, Tuhan gak baik. Bukannya itu menyatakan Tuhan baik ya, kamu sampai beda besar begini, bisa sekolah, bisa apa gitu. Jangan karena satu pengalaman hidup, kita menghapus semua hal-hal indah, hal-hal yang harusnya kita bisa ucap syukur yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Nah, bagi aku tuh itu yang kadang-kadang tanpa sadar terjadi sama hidup kita yang memang kurang bersyukur kali ya. Harus mengingat bahwa banyak hal yang kita peroleh itu bukan karena kekuatan kita. Kita suka gitu. Yang kita dapat, kita lupa itu dari Tuhan. Begitu sesuatu diambil dari kita salahinnya Tuhan gitu. Tiba-tiba langsung ingat Tuhan gitu ya. Jadi memang unik nih ya manusia seperti itu. Kalau pas lagi baik-baik aja lupa gitu ya sama Tuhan ya. Bahkan dapat berkat banyak, ya lupa bersyukur. Tapi ketika giliran dapat penderitaan aja udah, kok Tuhan gini? Kalau ada penderitaan langsung Tuhan gitu ya. Tuhan yang salah. Waduh, itu yang berarti kurang tepat ya. Nah, Kak Alex punya tips nggak sih? Selain kita datang sama Tuhan, bercerita kepada komunitas, hal-hal yang perlu terus kita lakukan ketika kita itu sedang dalam pergumulan, dalam suatu lembah kekelaman. Kak Alex punya tips lain ya, secara konkret gitu? Aku sih melihatnya memang firman Tuhan ya. Mungkin orang bilang mah klise gitu ya, tapi memang yang bisa menghibur kita firman Tuhan sih. Firman Tuhan itu yang jadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi saya suka membayangkan ya jalan hidup gue ini gelap. Kadang-kadang nggak tahu Tuhan kenapa harus lewat situasi ini. Tapi Tuhan bilang, dalam gelap bukan masalah gelapnya yang kamu tangisi. Mana firmanku yang harusnya jadi terang buat jalanmu. Jadi akhirnya aku sangat menikmati firman Tuhan ya. Maksudnya disiplin untuk bersaat teduh, baca kitab suci. Itu jadi kekuatan secara personal. Nah lalu kemudian juga belajar terbuka sama Tuhan gitu ya. Ya mungkin kalau harus nangis ya nangis gitu ya. Harus mengeluh ya mengeluh, tapi datangnya sama Tuhan. Dan memang ya kalau kadang-kadang kan kita butuh orang lain ya, yang kayak Noni bilang ya. Tapi sebelum kadang datang sama orang lain, aku pikir sih jangan lupa bahwa Tuhan ada gitu. Bukannya kita nggak butuh orang lain, tapi kadang-kadang juga tanpa kita sadar kita lebih ngandalin orang lain daripada Tuhan. Ada apa-apa carinya orang lain gitu. Nah itu yang nggak benar tuh ya. Iya, ya benar dalam satu sisi, tapi jangan selalu. Aku pernah ngalamin gitu Non. Ada satu adik,
selalu mungkin aku kasih akses juga waktu itu, aku bilang sama dia kapanpun kamu Hmm. ada apa-apa telepon ke Alex. Jadi kadang-kadang juga seneng ya, bangga ya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Saya kasih akses gitu, ada apa-apa telepon saya, pokoknya saya siap doain kamu segala macam. Hmm. Lama-lama dia jadi bergantung sama aku gitu. Apa-apa telepon, apa-apa telepon gitu ya. Ada pergumulan, waktu itu dia punya pergumulan keluarga, punya pergumulan dikit, telepon ke Alex, aku gini-ginian. Terus akhirnya aku jadi ingat waktu itu. Tiap kali dia telepon, akhirnya aku bilang ini, udah ngomong sama Tuhan belum? Udah doa belum? Hmm. Belum sih Kak, ya udah tutup teleponnya, doa dulu. Nanti besoknya gitu lagi. Ya. Udah doa belum? Oh, belum Kak. Terus akhirnya dia lama-lama dia udah nggak nelfon aku. Karena ternyata habis doa mungkin dapat apa. Udah dapat jawaban ya. Iya, Tuhan yang udah menyembuhkan melalui yes doa. gitu. Oh, oh. Ya bener. Yes, aku juga pernah sih Kak kayak gitu. Di satu sisi kadang kita seneng ya kalau ada orang yang butuh. Tapi jangan sampai ketika kita memberi diri untuk jadi tempat bercerita orang lain, kita menjadi Tuhan untuk dia. Tuhan atas mereka. Jangan Dan sampai kadang kita kayak kita gitu. bisa jealous loh non. Kita bisa jealous gitu. Kok aku nggak tahu yang itu gitu. Jadi kayak, Iya. kok kamu nggak cerita Kenapa? itu? Terus lama-lama aku pikir, bisa-bisa gue jealous sama Tuhan. Tuhan lebih tahu tentang anak itu daripada aku gitu loh. Padahal Tuhan bilang, Astaga. kamu hamba aku tuh. Jangan Emang aku kebalik gitu kan. siapa? Iya. Ya, ya, ya. Oke. Berarti memang yang terpenting adalah persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Iya. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan dan mendapatkan kekuatan dari sana gitu ya, Kak ya. Oke, terima kasih Kak Alex. Nah, Kak Alex, kalau kita menemukan, pertanyaan lagi nih. Kita menemukan orang lain yang kemudian dia itu sambat gitu ya. Dan mereka ada di sekitar kita. Kalau aku ya pribadi Kak ada orang yang sambat dalam arti dia berkata-kata kotor, terus dia Iya. benar-benar Iya. nggak sopan. Itu aku benar-benar merasa risih sih sebenarnya. Dan aku mengabaikan mereka. Nah, sebenarnya sikap yang benar untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu gimana sih, Kak? Menurut Kakak? Iya, memang ini serba susah-susah gampang ya, Non. Karena mungkin juga pada satu situasi tertentu kita bisa merasa, wow, enak nih dia ajak kita cerita, atau dia bisa sambat deket kita. Sebenarnya kalau orang tuh berani sambat deket kita itu atau dengan kita, berarti kan dia percaya ya, bisa keluh kesah seperti itu. Tapi di sisi lain kadang-kadang kan kesel juga gitu ya. Ya ampun, gitu lagi gitu. Tapi akhirnya aku jadi belajar sih. Yang pertama, yang penting adalah melihat, kadang-kadang yang aku perhatiin ini bukan cuma masalah di permukaan. Ya balik lagi kayak yang tadi ya. Mengingatkan diri bahwa masalah dia ini bukan cuma masalah ngomong kotor. Masalah dia bukan cuma masalah ngomong jorok. Masalah dia bukan masalah cuma mengumpat, nggak puas, komplain. Tapi masalah hatinya nih. Nah, yang itu akhirnya waktu kita mungkin tetap jadi sahabat, karena aku pikir sih ya pilihannya ya tetap jadi sahabat, kita bisa doain dia, kalaupun kita ngobrol sama dia, mungkin kita bisa bilang please jangan ngomong kotor, tapi sebenarnya jangan berpikir dengan dia tidak ngomong selesai, tapi kita harus minta kepada Tuhan yang punya hatinya dia gitu ya, Tuhan jamalah hatinya dan pakai kita kali ya untuk bisa jadi berkat, menolong dia melihat hal-hal yang lebih mendasar daripada hal-hal yang mungkin, kadang kan gini ya, yang ada kita nggak syukuri, yang nggak ada yang kita mau, itu yang kadang-kadang jadi bikin orang cepat sambat juga kan. Iya benar, susah untuk bersyukur gitu ya. Iya, nggak puas gitu. Atau mungkin kita juga perlu memahami bahwa ada alasan kenapa orang bisa sampai sambat yang seperti itu ya Kak ya. Mungkin secara psikologis atau hal-hal yang dia alami di dalam kehidupan pribadinya dia yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi memang orang-orang yang seperti itu perlu kita temani tetap ya Kak ya. Cuman kalau dia udah terbuka sama kita bisa bilang bisa minta tolong nggak, jangan mengumpat karena Iya. gitu ya. Apa ya, perhatian dan kasih kita kepada dia seharusnya akan jadi satu cara yang bisa Tuhan pakai sih bagi dia.
Tapi Ya, jujur aja Non ya, boleh nggak kalau aku bilang juga bahwa beberapa orang yang mungkin sambatnya udah keterlaluan, jadi satu habit karakter yang udah begitu rupa, begitu ya, itu beberapa orang mengalami depresi ya, ya, dan akhirnya benar. butuh bantuan profesional menurutku. Mhm. Nah, itu memang perlu sadar ya kalau kita butuh bantuan profesional, nggak ada Betul, salahnya ya kak ya kita ke konselor. betul. Nggak perlu Dan gengsi. ketemu ketemu konselor sekarang itu bukan karena oh saya sakit parah, saya gimana, tapi sebenarnya untuk menolong kita juga karena mereka kan dibekali ilmu ya, ilmu yang menolong Ya, untuk bisa menggali, bisa jadi kita mana tahu kita mengeluh selama ini karena kita terperangkap sama masa lalu yang gak beres. iya itu. Kita mengeluh selama ini karena kita punya ekspektasi yang berlebihan terhadap masa depan dan orang-orang di sekitar kita. Dan Kak bayangkan kalau itu terus gitu, apa-apa ngeluh, lama-lama hidupnya ngeluh, lalu kemudian akhirnya udah pengaruh fisik, asam lambung naik gitu, dan kemudian jadi, Hmm, ya ampun, akhirnya pengaruh ke fisik, bagi aku tuh ngeri banget gitu, akhirnya mesti diberesin kan bukan cuma asam lambungnya, tapi pikiran yang belajar percaya bahwa memang kita hidup dalam dunia yang nggak sempurna, tapi ada Allah yang hmm, menemani kita, ada saudara seiman yang berjalan bersama kita. Dan itu yang untuk orang-orang tertentu yang udah terlanjur depresi yang dalam, saya pikir harus butuh profesional, konselor yang menolong ya. iya, iya benar. Ya, berarti memang perlu mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan, Betul. teman-teman. Dan kalau memang udah mentok nih ya, kita udah cerita sama siapa orang, kakak rohani kita, dan memang kita nggak beres-beres ya, kita perlu minta bantuan profesional, konselor gitu ya. Bukan Dan berarti itu kita ada ya, kemudian kayak orang-orang yang hilang. belajar ya. Mm-mm. Mereka belajar gitu. Iya. Dan Tuhan berikan Mm-mm. sebagai penolong. Ya, pengetahuan itu toh mereka jadi konselor juga pengetahuan itu datangnya dari Tuhan gitu kan ya. Iya, Jadi nggak benar-benar. apa-apa. Nah, Kak, kalau kita lihat-lihat nih ya, Kak ya, kebanyakan orang itu sebenarnya sambat tentang apa? Nah, kalau aku boleh lihat, ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, semua orang mengeluhkan perekonomian. Semua orang mengeluhkan situasi, kenapa sih aku kok nggak bisa melakukan aktivitas yang dulu, yang biasa aku lakukan, dan sekarang tuh nggak bisa aku Nggak bisa lakukan. ya. Gitu. Mungkin ada juga orang yang sambat terkait dengan, oh kenapa kok aku tuh jomblo terus dari dulu gitu. Atau mengeluhkan kondisi bos di kantor yang pokoknya bosnya udah dia nggak suka banget karena persaingan yang gak sehat di kantor dan lain sebagainya. Dan ada banyak gitu ya. Tapi memang Kak, kalau misalkan kita mau cari tahu jalan keluar dari setiap sambatan itu nggak bisa disamaratakan ya, nggak bisa disamain ya Kak ya, Betul. cara Karena mengatasinya. kondisinya juga pasti kan masalahnya beda, sumber masalahnya juga beda. Mhm. Oke, kalau misalkan ada orang yang sambat terkait dengan kondisi di mana Hmm, dia nggak bisa melakukan hal-hal yang seperti dulu lagi, seperti semuanya dibatasi secara sosial, hmm. um, menurut Kak Alex, apa yang harus kita lakukan? Karena ini sebenarnya aku sih Kak yang mau cerita sama Kak Alex, memanfaatkan IGTV. Kesempatan. Sekalian ya curhatku itu sama Kak Alex diabadikan melalui IGTV. Jadi aku tuh sebenarnya sangat merasa apa ya, sangat merasa ini sih, mulai merasa stres atau gimana ya, masa aku stres sih. Hmm, Cuman memang karena aku nggak nggak bisa puas ketemu ya. lagi sama orang. Hmm, Dan aku orangnya extrovert banget gitu kan. Sempat ada di hmm, mana suatu titik tuh aku ngerasa Tuhan, aku tuh nggak bisa kayak gini terus gitu. Bener-bener harus ketemu orang nih. Dan semuanya pertemuan itu berturut-turut dalam 1 minggu tuh bisa cuman di ya. hadapan laptop gitu kan. Dan aku tinggal sendirian, literally sendirian di suatu rumah gitu kan. Nggak ada keluarga dan lain sebagainya. Dan sebagai orang extrovert itu tuh bener-bener Benar. stres banget kak. Dan aku butuh sesuatu nih. Aku butuh ketemu sama orang nih. Akhirnya aku memang ketemu dan menginap di rumah salah seorang teman gitu. Nah, Iya, kalau untuk orang-orang sepertiku, gimana tuh kak? aku pikir sih Tuhan tahu lah ya, semua kita Hmm. dengan karakter.
tipe kepribadian, extrovert, introvert. Aku pikir Tuhan tahu dan Tuhan juga sebenarnya memberikan kepada kita. Aku sangat menikmati sebenarnya persekutuannya. Persekutuan yang namanya ada saudara seiman, yang mungkin kita bisa jujur sama mereka gitu ya, untuk menceritakan keluh kesah kita dan juga dapat feedback. Karena bayangkan kalau keluh kesah doang kan sama tembok di rumah juga bisa kan? Ya ngomongnya sama tembok gitu, aku kesel, tapi kan nggak ada yang kasih feedback. Jadi kita butuh tuh feedback gitu ya. Nah, tapi aku pikir kita harus melewati, bagiku itu tahap kali Non ya. Maksudnya ada tahap seperti itu yang menurutku kalau kita nggak lewati dengan baik, kita tuh akan apa ya, berhenti di tahap itu aja. Nah, saya pikir waktu kita maju lagi, kita akan bisa belajar lah. Kira-kira naik kelas dikit lah. Akhirnya melihat, iya ya, tidak semua hal bisa aku kontrol. Sebenarnya itu yang aku paling sadari waktu pandemi ini loh. Aku juga kan ekstrovert gitu ya, terus biasa di luar rumah. Di rumah tuh jarang banget gitu, justru karena pandemi malah di rumah mulu gitu. Tapi kemudian waktu bisa melewati itu, jadi belajar untuk melihat, iya ya, ini ada satu tahap, bukan aku yang punya kontrol atas hidupku bahkan. Bayangkan ya, ini kan semua kita dikontrol oleh pemerintah. Saya mau keluar, tapi misalnya secara, jadi akhirnya menyadari, iya ya, I'm not in control. Jadi justru belajar bahwa ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Lalu kemudian waktu maju lagi, nah, aku udah lewatin masa di mana udah lewatin mengeluh. Nah, waktu itu sangat berkesan bagi aku adalah pengalaman Rasul Paulus. Iya ya, Paulus itu di penjara loh, nggak bisa ketemu orang. Padahal kalau kita lihat suratnya kayaknya banyak banget dia kenal orang, tapi apalagi waktu surat 2 Timotius, dia di penjara. Tapi di penjara itu kemudian dia nggak meratapi nasib, aduh aku di penjara gitu ya. Dia do something yang bagi dia adalah sesuatu yang menarik. Dia menguatkan anak rohani Timotius melalui tulisan kan. Dia pakai media di zamannya tulisan. Aku mikir kalau mungkin Paulus masih hidup sekarang nih, dia nulis mulu kali ya di IG ya. Dia akan nulis status gitu ya. Kenapa? Dia punya kerinduan untuk share, untuk kuatin orang begitu. Dan dia tahu Timotius bisa baca surat itu mungkin, atau jemaat bisa ngalamin. Jadi akhirnya aku pikir, aku beranjak dari fase yang awalnya tuh merasa diri hopeless, tidak berdaya, karena aku biasanya pegang kontrol, sekarang aku nggak bisa kontrol. Terus kemudian belajar menyerahkan kontrolnya, ya emang Tuhan sih yang bisa mengontrol segala sesuatu, I am nothing gitu. Nah, waktu udah bisa lewatin itu, terus kemudian muncul tuh hal-hal yang ya jujur aja bagi aku secara pikiran mencerahkan ya. Jadi akhirnya aku tuh jadi belajar untuk, karena kan banyak orang, aduh online ini nggak bisa menyentuh, aduh online ini nggak bisa meluk, aduh online ini nggak bisa memberikan kekuatan buat orang secara fisik dan touching langsung begitu ya. Tapi akhirnya lupa apa yang online ini bisa. Jadi kita kadang-kadang meratapi apa yang online ini nggak bisa. Ya, kebaktiannya online, nggak bisa lihat pendetanya langsung. Semua yang kita ratapi itu adalah apa yang online ini nggak bisa. Tapi kita mesti beralih kepada sebenarnya apa sih yang online ini bisa, yang justru itu bisa kita pakai untuk lebih baik lagi. Ternyata online ini bisa IG live non gitu ya. Dan mungkin perlu IG live ini, live IG tiap malam kali non, kalau lihat kamu ekstrovert begitu ya, tiap malam bisa narasumber sama siapa? Nah, akhirnya waktu udah lewati itu, nah aku lebih tenang. Ini kan udah masuk bulan keempat, jadi udah lebih nikmati gitu. Akhirnya aku sadar, iya ya, ini masalah state of heart and state of mind. Masalah cara pikir, cara pandang, bahkan masalah sikap hati. Nah, aku tambahin satu lagi ya. Akhirnya aku belajarnya gini kali non ya. Jadi ingat serenity prayer. Nanti teman-teman googling lah ya, serenity prayer. Doa memohon kebijaksanaan. Doa itu bilangnya begini. Tuhan, tolong aku mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Tolong aku menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah.
dan tolong aku untuk bisa membedakan keduanya. Aku ulang ya. Ya, aku pernah dengar. Nah, Kak. tolong aku mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Terus yang kedua, tolong aku menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Tetapi yang ketiga, berikan aku hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Ini masih bisa diubah apa tidak gitu. Jadi dalam pengalaman ada di rumah gitu ya, ngelihat ini nggak bisa diubah. Nah kalau nggak bisa diubah, kita mau doa semalam suntuk sampai suntuk, tambah apa lagi kan nggak bisa berubah. Kira-kira begitu ya. Maka kita terima. Yang bisa kita ubah, ayo ubah gitu. Kadang-kadang orang suka bilang gini, aku memang pemarah, aku memang pemarah. Loh itu bisa diubah. Tapi masalah apa? Urutan lahir. Karena ada kalau nanti kita pelajari ya, ada 10 hal dalam hidup yang nggak bisa diubah. Contohnya urutan lahir. Sekali kamu jadi adik, ya emang begitu. Kamu mau doa semalam suntuk, panggil satu gereja, satu Indonesia berdoa, Tuhan ubahlah urutan saya. Begitu amin, tetap kamu adik. Itu nggak bisa diubah. Kalau nggak bisa diubah, kita kesel. Kenapa aku adik? Ini abangku ini nggak beres ini. Harusnya aku yang abang. Kenapa aku adik? Itu nggak bisa diubah. Terimalah, bersyukur Tuhan, aku punya abang yang ngeselin kali gitu ya. Tolong aku mengasihi dia. Lalu berikutnya, yang bisa diubah, karakter tuh bisa diubah. Iya, bisa. Ngeluh-ngeluh ini, sambat-sambat ini bisa diubah menjadi ucapan syukur, jadi sukacita. Jadi jangan sampai situasi ini kita ngeluhin hal yang nggak bisa diubah. Lalu kemudian kita tahu nggak bisa diubah, kita tambah marah. Yang bisa kita ubah malah kita nggak ubah. Nah, aku pikir sih kita minta Tuhan hikmat ya untuk membedakan. Ya. Jadi kira-kira aku lewatin tahap itu. Doa itu tuh bagus banget ya. Jadi kita minta sama Tuhan, apa sih sebenarnya yang bisa kita ubah? Mungkin situasinya nggak bisa nih kita ubah, tapi dari Betul. diri kita atau sesuatu hal yang lain mungkin ada ya Kak ya. Mm-mm. Dan belajar melihat apa sih yang online, yang serba online ini bisa. Itu ternyata banyak. Bener, kalau aku lihat Paulus, sebenarnya aku baru aja atau lagi PA tentang 2 Timotius sih Kak. Iya. Dan itu memang bagaimana Paulus itu sudah hampir pada akhir hidupnya ya Kak ya, sepertinya gitu ya. Dan mengatakan bahwa ya, dan itu sulit banget gitu di posisi Paulus, dan nggak bisa dibandingkan lah dengan apa yang saat ini kita hadapi gitu ya. Tapi dia bisa tetap menguatkan orang lain, memuridkan orang lain melalui surat-suratnya. Betul. Kemarin ada satu kesempatan pelayanan, lalu kemudian ada yang nanya, Kak Alex, gimana ya kita mendekati mahasiswa baru, kita mendekati siswa baru yang kita nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah ketemu, tapi kita mesti deketin mereka, jangkau mereka, bawa mereka ikut dalam kelompok, gitu ya, kelompoknya yang mana lagi online, nggak pernah ketemu. Lalu kemudian kan logikanya gitu ya, Non. Ketemu aja susah deket, apalagi online begini gitu lagi. Terus belum pernah ketemu kan? Bayangkan nih buat kita yang melayani siswa gimana nih jangkau adik-adik kelas 10 yang kita nggak pernah ketemu tapi kita mesti layani mereka, bawa mereka masuk kelompok kecil. Terus aku cuman bilang gini aja sih dalam pengalaman penghayatanku, aku bilang gini, Paulus itu waktu nulis kitab Roma tuh belum pernah ke Roma loh. Iya. Paulus waktu nulis kitab Kolose, dia belum pernah ketemu jemaat Kolose. Tapi dia bisa sambung rasa dengan mereka karena kita ada di dalam Tuhan. Kadang-kadang jangan kita sepelekan status kita ada di dalam Tuhan dan orang-orang itu kita mau layani supaya mereka kenal Tuhan. Jangan mati gaya gitu loh. Cuman hanya karena pandemi ini kita berhenti, nggak bisa kelompok kecil, nggak bisa ini, nggak bisa jangkau adik-adik mahasiswa baru. Kayaknya receh banget gitu ya kalau mungkin pakai bahasanya Paulus gitu ya. Bahasanya Paulus, bahasa kita sekarang untuk melihat kondisi itu gitu. Paulus aja berjuang loh nulis surat untuk orang yang dia nggak pernah ketemu gitu. Kita kan masih bisa nyalain cam. Masih bisa nyalain cam, masih bisa lihat, oh nih anak, oh botak, oh ini palanya pitak gitu ya. Paulus nggak pernah bisa lihat. Tapi hatinya ada buat mereka. Nah aku pikir makanya kemarin aku bilang ini masalah hati. Kira-kira gitu ya, Non.
Iya. Wow, thank you Kak Alex. Dan di sini kita jadi punya harapan bahwa kalau dulu ternyata bisa dalam dalam situasi Paulus, kita juga pasti bisa. Jadi buat teman-teman yang saat ini juga sedang berjuang dalam pelayanan, Iya, memberikan pelayanan apapun ya, terutama dalam hal pemuridan, jangan pernah patah semangat karena di dalam Tuhan pasti ada jalan dan ada kuasa di dalam Tuhan ya Kak. Tidak amin. dibatasi oleh apapun. Terima kasih Kak Alex. Jadi nampaknya akan segera berakhir gitu ya, karena kita sudah 1 jam nih ya Kak ya. Sama-sama, Ya, Non. terima kasih banyak Kak Alex. Semoga Kak Alex Terima kasih. senantiasa Senang loh sehat. bisa diajak live bareng. Ya, aku juga terlebih, aku sangat senang sekali bisa bersama-sama dengan Kak Alex malam ini. Terima kasih teman-teman Karena yang sudah mendengarkan. mm-mm. Gimana Kak? Kesempatan ini kali ya, Non. Maksudnya aku kadang suka mikir, orang suka nanya gitu, kalau ngajak abang live boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kalau ngajak Kak Noni live Boleh-boleh juga aja. boleh-boleh aja ya. Udah ya. Iya, ya. Silahkan Kita mah DM ya seneng ya. ke Instagram. Jadi Iya, bukannya benar. berarti mesti kirim surat undangan 2 minggu sebelumnya. Enggak kayak gitu ya. Jadi aku ngubungin Kak Alex 1 minggu sebelumnya ya, Kak ya. Iya. Dan Kak Alex langsung Dan kita mengiyakan. tinggal cari waktu kosong kan. Sekarang banyak banget waktu. Dan maksudnya ini kan bisa disimpan. Karena bisa Iya, disimpan, bisa ditonton lagi gitu. Jadi bagi aku, jangan tunggu. Ayolah, do something gitu. Dan Kak Noni udah buktiin. ya. Thank you, Kak. Benar. Lihatlah kesempatan-kesempatan yang bisa kamu ambil di masa-masa seperti ini, teman-teman. Terima kasih Kak Alex. Mari kita Terima kasih. akhiri. Teman-teman, terima kasih banyak karena sudah sampai saat ini mendengarkan dan menonton IPTV ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Thank you, Kak Bye. Alex. Sama-sama Bye-bye. Kak Noni. Tuhan berkati terus. Tuhan berkati.